Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazinatul Ma'rifah, NIM T 2018-1232. Di sini saya akan menerangkan atau mereview buku dari Pak Siddik Ardianta, MPD, yang berjudul Cerdas Berbahasa Indonesia, Seni Berbicara dan Menulis Ilmiah. Nah, kemampuan berbahasa seseorang itu biasanya diawali dengan menyimak. Nah, setelah mampu menyimak, seseorang dapat mendengar. Nah, setelah mendengar, ia dapat berbicara. Nah, setelah berbicara, seseorang mampu membaca dan diteruskan menulis. Nah, hal itu yang menjadi urutan normal seseorang berbahasa dengan baik. Nah, dengan kemampuan tersebut harus lebih dipahami bahwasanya kemampuan berbahasa perlu sangat dilatih agar benar-benar dikuasai. Yang pertama ada kemampuan menyimak. Nah, pada kenyataannya menyimak memiliki manfaat yang tidak kalah penting dari kemampuan berbahasa lainnya. Nah, kebanyakan orang di sini berpikir menyimak tidak berbeda dengan mendengarkan. Hal ini tentu tidak benar. Kemampuan menyimak melebihi dari itu semua. Selain mendengarkan, menyimak juga menuntut untuk memahami apa yang kita dengar. Nah, agar menjadi penyimak yang bagus, mulailah belajar menata diri untuk fokus dan mencermati setiap apa yang didengarkan. Yang selanjutnya ada kemampuan membaca. Nah, di sini pada kemampuan membaca ada berbagai teknik. Nah, teknik yang pertama, teknik previewing. Nah, teknik ini merupakan langkah untuk mengetahui gambaran isi secara umum suatu buku atau bacaan lainnya. Nah, teknik previewing ini akan sangat membantu ketika Anda membeli buku atau mencari buku di perpustakaan. Nah, hal ini juga menganjurkan pembaca untuk melihat siapa pengarangnya. Kenapa demikian? Nah, pengarang ini akan sangat menentukan kredibilitas tulisan. Adapun teknik yang kedua, nah di sini ada teknik skimming. Nah, teknik ini teknik membaca dengan menunjukkan ide pokok setiap paragraf. Nah, ini bisa diterapkan oleh seseorang yang ingin mengetahui seluk-beluk isi buku tanpa harus membaca secara keseluruhan. Nah, teknik ini lebih memakan waktu dibandingkan teknik previewing. Tentu pemahaman terhadap isi buku lebih mendalam. Nah, teknik skimming ini bisa diterapkan dengan membaca bagian awal dan akhir setiap paragraf. Nah, ini dilakukan karena pada umumnya kalimat utama dalam suatu paragraf ada di awal atau di akhir dalam kalimat utama. Nah, itulah ide pokok berada. Dengan kata lain, inti dari paragraf yang Anda temukan itu ada dalam kalimat utama. Yang selanjutnya adalah kemampuan berbicara. Nah, yang pertama ada berbicara dalam konteks. Nah, sekadar berinteraksi sosial atau bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari, nah itu adalah cara yang sangat mudah. Hal berbeda akan dialami jika Anda dituntut berbicara secara runtut dan berkualitas, mudah dipahami, tidak membosankan, dan itu di depan banyak orang. Anda membutuhkan kemampuan berbicara yang baik untuk itu semua. Anda harus berlatih agar Anda pandai berkomunikasi. Berkomunikasi baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun ranah resmi, semuanya harus memiliki etika dan estetika. Hal itu juga berlaku dalam kegiatan komunikasi yang menggunakan berbahasa Indonesia. Etika berkaitan dengan kesopanan saat berkomunikasi, sedangkan estetika berkaitan dengan keindahan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya berbicara di depan umum. Dalam kaitannya berbicara di depan umum, ada baiknya Anda tahu secara pasti kondisi audiens. Nah, berbicara tentang hal yang berat kepada orang-orang yang sudah kelelahan bukanlah hal yang bijak. Nah, jika hal itu dipaksakan, keantusiasan pendengar yang akan sulit didapat. Bisa jadi para pendengar diam
Namun penuh kebuntuan dalam keterpaksaan, dalam kondisi jenuh dan melelahkan, Anda diperbolehkan menyiapkan percakapan yang humor. Nah, melontarkan humor yang tujuannya hanya mencari tawa bukanlah hal yang baik dalam ruang lingkup akademis. Hal ini harus dihindari. Nah, lontaran humor-humor cerdas tanpa mengandung bulian dan sara. Hindari juga humor yang jorok. Nah, carilah humor yang bisa diwakili kualitas Anda. Nah, untuk itu humor bisa Anda gali dari pengalaman Anda yang menggelikan atau yang Anda dapat dari bacaan. Nah, meskipun demikian, Anda tidak boleh berlarut dalam humor karena Anda bukan pelawak. Nah, walaupun Anda jago dalam berbicara di depan umum, sebaiknya Anda tetap harus berhati-hati. Setiap Anda diberi kesempatan waktu untuk berbicara, usahakan Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagus tidaknya tulisan ilmiah tidak hanya dipengaruhi oleh substansi yang Anda tulis itu. Nah, unsur kepenulisan ikut andil membangun kualitas karya Anda itu. Oleh sebab itu, Anda wajib memahami kaidah bahasa Indonesia apabila Anda menghendaki karya Anda yang bagus dan bermutu. Nah, menulis ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar butuh proses. Nah, tanpa membaca dan memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia, menjadi mahir menulis ilmiah itu merupakan hal yang mustahil dan tidak mungkin. Nah, dalam kepenulisan ilmiah, penulis diwajibkan menaati semua kaidah kebahasa Indonesiaan yang sudah ditetapkan dalam PUEBI. Nah, hal ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Dalam bahasa Indonesia, tataran terkecil unsur kebahasaan yang berupa morfem sampai dengan wacana diatur dengan jelas. Nah, oleh sebab itu, Anda wajib mematuhinya. Nah, Anda dapat memperhatikan ulasan sebagai berikut mengenai form bebas baku, tata dasar baku, sampai dengan kalimat baku. Nah, setelah Anda menguasainya, Anda dapat melanjutkan kepada tataran yang di atasnya, yakni menyusun paragraf. Nah, yang pertama, memahami kata dasar baku. Nah, agar tulisan ilmiah yang Anda tulis benar, Anda wajib menguasai terlebih dahulu penulisan pada tataran morfem bebas atau kata dasar. Nah, kata yang digunakan dalam karangan ilmiah harus berupa kata baku dengan kata lain. Kata tersebut terdapat dalam KBBI. Nah, kata yang sudah masuk dalam KBBI sebagian besar adalah kata serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, selain harus baku, kata tersebut harus bermakna leksikal atau bermakna lugas. Nah, makna yang terkandung di dalamnya mengacu pada sesuatu yang sebenarnya tidak kias. Nah, berikut adalah daftar kosakata yang biasanya menjebak Anda saat menulis. Nah, yang pertama dari kata baku dan tidak baku. Nah, yang kata baku yang pertama ada akta. Nah, tidak bakunya menjadi akte. Nah, yang kedua aktif menjadi aktif. Ya, yang ketiga Al-Quran menjadi Al-Quran. Nah, yang keempat apotek menjadi apotik. Nah, yang selanjutnya memahami kata bentukan. Nah, setelah Anda memahami kata bentukan, Anda dapat memilih serta memilah kata dasar baku dan tidak baku. Nah, yang selanjutnya Anda harus memahami kata bentukan. Nah, kata bentukan merupakan kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Nah, imbuhan tersebut bisa berupa awalan, sisipan, akhiran, atau awalan dan akhiran. Nah, biasanya penulis melakukan kesalahan pada pembentukan kata seperti berikut. Yang pertama, buka kurung n ditambah kata dasar saat buka kurung n bertemu dengan kata yang berawalan huruf K, P, T, dan S,
huruf tersebut harus dihilangkan. Kenapa? Jika di belakang huruf tersebut berupa konsonan, huruf tersebut tidak dapat dihilangkan atau tidak boleh dihilangkan. Nah, contohnya buka kurung n ditambah pesona menjadi memesona, bukan mempesona. Nah, yang selanjutnya adalah imbuhan ber ditambah kata dasar. Nah, imbuhan ber merupakan imbuhan yang sering salah penggunaannya. Nah, banyak penulis yang kurang cermat saat menggunakan imbuhan ini. Nah, imbuhan ber dapat menjadi ber jika bertemu dengan kata dasar yang memiliki suku kata awalan er. Nah, contohnya ber ditambah racun sama dengan beracun, bukan beracun. Jadi R-nya cukup satu saja. Nah, yang kedua, ber ditambah kerja menjadi bekerja, bukan bekerja. Nah, yang selanjutnya, ber ditambah ternak sama dengan beternak, bukan berternak. Nah, yang selanjutnya imbuhan ter ditambah kata dasar. Imbuhan ter memiliki sifat yang hampir sama dengan imbuhan ber. Nah, imbuhan ter akan berubah menjadi ter jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf R. Nah, contohnya ter ditambah remas sama dengan teremas, bukan teremas. Jadi R-nya cukup satu saja, tidak boleh double. Nah, contoh yang kedua, ter ditambah rasa. Nah, menjadi terasa, bukan terasa. Yang selanjutnya, awalan yang mirip kata. Nah, ada beberapa awalan yang menyerupai kata. Awalan tersebut harus tetap ditulis serangkai meskipun awalan tersebut sudah memiliki makna jika berdiri sendiri. Nah, awalan tersebut contohnya pasca sarjana, antar, antri, semu. Contohnya pasca ditambah sarjana. Nah, menjadi pasca sarjana. Nah, semua bilangan dari bahasa Sanskerta juga harus ditulis serangkai. Bilangan yang dimaksud adalah eko, dwitri, catur, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya memahami kalimat. Nah, setelah Anda memahami kata dasar dan kata bentukan, Anda boleh melewati langsung memahami kalimat, frasa, dan klausa. Nah, boleh Anda abaikan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa bentukan yang harus Anda pahami. Yang pertama, panjang kalimat. Nah, kalimat yang bagus disusun dalam kalimat yang tidak terlalu panjang. Hal ini agar si pembaca tidak kehabisan nafas sebelum sampai ke tanda titik. Nah, banyak penulis yang menyiasati dengan membubuhkan atau menambahkan tanda koma agar pembaca dapat berhenti sejenak. Hal ini tidak menjamin kebenarannya karena menempatkan tanda koma ada aturannya yang tertuang dalam Puebi. Jika memang kalimat yang Anda susun harus panjang, nah kalimat berikutnya harus lebih pendek sehingga tidak melelahkan saat dibaca. Nah, yang kedua ada tanda baca dalam kalimat. Nah, semua tanda baca dalam kalimat wajib ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, sebagian orang mengatakan hal ini mengurangi keindahan. Namun, inilah aturan yang harus diikuti. Nah, kalimat wajib diawali dengan kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, hal ini untuk membedakan antara kalimat dengan klausa. Klausa ditulis dengan huruf awal kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik yang dimaksud pada kalimat meliputi juga tanda titik yang bertanda pada tanda seru dan tanda titik pada tanda tanya. Nah, dengan demikian Anda tidak diperbolehkan menambahkan tanda titik lagi setelah tanda seru dan tanda tanya. Nah, agar lebih jelas kalian perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, yang pertama, negara Indonesia akan dikemanakan? Tanda tanya, titik. Nah, negara ini butuh pembenahan, titik. Nah, itu adalah contoh yang salah. Nah, yang benar adalah negara Indonesia akan dikemanakan? Tanda tanya. Negara ini butuh pembenahan, tanda titik. Itulah contoh
kalimat yang benar. Yang selanjutnya adalah prioritas penempatan kata dalam kalimat. Nah, letakkan kata yang penting di awal kalimat. Nah, fungsikan kata yang penting tersebut sebagai subjek atau sebagai predikat. Nah, kata yang letaknya di awal akan lebih mudah diingat oleh pembaca. Seandainya si pembaca tidak membaca secara tuntas, nah kata yang diletakkan di awal secara otomatis akan terekam dalam otak si pembaca. Nah, yang selanjutnya pantangan dalam kalimat. Ada beberapa gaya penulisan yang harus dihindari saat Anda menulis karya ilmiah. Yang pertama, Anda menggunakan kata yang lebih dari satu kali dalam kalimat yang sama. Yang kedua, Anda menggunakan kata di mana sebagai kata penghubung. Nah, yang ketiga, Anda menggunakan kata lebih dari satu kali dalam satu kalimat. Yang keempat, Anda menuliskan bilangan pada awal kalimat. Yang kelima, Anda menggunakan partikel pun di awal kalimat. Yang selanjutnya, penggunaan kata hubung. Dalam kalimat, kata hubung memiliki fungsi menghubungkan kedua klausa atau dua kalimat, atau bahkan dua paragraf yang berdekatan. Nah, kata hubung yang menghubungkan dua klausa berwujud kata. Nah, kata hubung yang menghubungkan dua kalimat berwujud kata dan frasa. Sedangkan kata hubung yang menghubungkan dua paragraf berwujud frasa. Nah, sementara itu untuk masalah letak kata hubung, Anda dapat memahaminya sebagai berikut. Kata hubung yang wajib di tengah itu dan, atau, sehingga, maka, serta, sedangkan, padahal, bahkan, tetapi, namun, sebab. Kata hubung yang boleh di tengah dan di awal yakni walaupun, sejak, bahwa, ketika, saat, karena, meskipun, kendati pun, setelah, sesudah, sebelum, agar, biarpun. Nah, selanjutnya ada fungsi dalam kalimat. Nah, dalam karangan ilmiah, penulis wajib memperhatikan keberadaan fungsi sintaksis atau tata kalimat. Nah, kalimat baru akan terbentuk jika di dalamnya terdapat fungsi subjek dan predikat. Nah, subjek tidak harus berupa pelaku yang berwujud manusia, hewan, atau makhluk lainnya. Nah, subjek merupakan sesuatu yang dibendakan atau yang diterangkan. Nah, sementara itu predikat juga tidak harus berupa kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat juga tidak harus berupa kata kerja. Semua jenis kata dapat menduduki fungsi predikat. Nah, jika kalian menggunakan konsep subjek harus berupa manusia atau pelaku, sedangkan predikat harus berupa kegiatannya yang berupa kata kerja, Anda akan kebingungan. Nah, kenapa pada dasarnya semua jenis kata akan menduduki fungsi atau predikat. Yang selanjutnya adalah memahami kalimat efektif. Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, dengan demikian ada keselarasan atau kesamaan antara maksud yang disampaikan penutur dengan apa yang diterima oleh lawan bicara. Nah, berikut ada beberapa yang harus diperhatikan agar kalimat yang disusun menjadi efektif. Nah, yang pertama, ambiguitas. Nah, ambiguitas ini berkaitan dengan makna yang rancu atau membingungkan atau bermakna ganda. Nah, kalimat yang ambigu tentu akan membuat pembaca menjadi bingung dan dapat salah tafsir dengan apa yang kita tulis. Nah, yang kedua, mubazir kata atau pleonasme. Mubazir kata sering dikatakan dengan pemborosan kata. Nah, dikatakan boros atau mubazir karena dalam salah satu kalimat digunakan lebih dari satu kata yang memiliki kedekatan makna yang sama dan menerangkan fungsi tujuan yang sama. Nah, yang ketiga, kesejajaran kata dan kesejajaran kalimat. Banyak penulis yang kurang memperhatikan masalah kesejajaran kata dan kesejajaran kalimat. Nah, hal ini penting dibenahi agar tulisan menjadi lebih mudah dipahami
Selain itu, kesejajaran kata dan kesejajaran kalimat juga akan menunjukkan kekonsistensian dalam tataran sintaksis. Yang keempat, kelogisan makna. Nah, kelogisan makna berkaitan dengan kebiasaan dinalar atau tidak. Nah, meskipun kalimat yang Anda buat benar, kalimat tersebut tidak akan bisa diterima dalam karangan ilmiah jika isinya tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh akal sehat. Nah, Anda harus berhati-hati saat menulis. Nah, terkadang Anda tidak sadar sehingga sebagian orang yang membaca tulisan Anda itu akan bertanya-tanya dengan kebenaran yang Anda tulis. Yang selanjutnya ada ketidakefektifan penggunaan konjungsi. Nah, saat Anda menulis, Anda harus menggunakan konjungsi secara benar. Nah, Anda harus lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Terkadang Anda menggunakan konjungsi secara berlebihan dan ada kalanya tidak tepat dalam menggunakan konjungsi. Nah, dengan demikian Anda harus memahami setiap penggunaannya. Ada salah satu jenis konjungsi. Yang pertama, kesalahan menggunakan konjungsi. Yang kedua, konjungsi berlebihan. Nah, yang selanjutnya ada memahami kalimat baku. Nah, kalimat baku merupakan kalimat yang sempurna. Kedudukannya lebih tinggi daripada kalimat efektif. Kalimat efektif berkaitan dengan mudah tidaknya kalimat dicerna pembaca. Sedangkan kalimat baku selain harus efektif juga harus menggunakan tanda baca yang benar atau setiap unsur kebahasaannya terpenuhi. Jadi, kalimat baku pasti efektif, namun tidak semua yang efektif itu baku. Dalam kalimat baku, semua unsur kebahasaan harus terpenuhi. Kata yang digunakan harus baku, tanda baca harus tepat, harus efektif, fungsi sintaksis juga terpenuhi. Jika Anda ingin mengetahui dunia, membacalah. Dan jika Anda ingin dikenang dunia, maka menulislah. Nah, dari kata mutiara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menulis merupakan suatu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, seorang penulis yang baik tentu tidak akan asal dalam menulis. Nah, ia butuh referensi untuk memperkuat atau mendukung tulisannya. Nah, referensi itulah yang tidak akan datang dengan serta-merta. Nah, referensi hanya bisa dapat dari membaca, menyimak, atau melalui pembicaraan yang bersifat diskutif. Berdasarkan pada hal tersebut, berarti dapat dikatakan bahwa setiap kemampuan berbahasa saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Apabila ada salah satu aspek kecakapan berbahasa yang kurang maksimal, imbasnya juga tidak akan terjadi pada bagian itu. Nah, secara fisik, tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dipahami. Nah, susunannya sistematis sehingga runtut. Nah, kohesi dan koherensi antar kalimat juga terpenuhi. Nah, dengan begitu, pembaca tidak akan kebingungan menangkap isi yang ada di dalam tulisan tersebut. Nah, selanjutnya memahami topik dan cara membatasinya. Topik sering diartikan sebagai pokok bahan pembicaraan atau bahan tulisan. Nah, dengan kata lain, topik ini merupakan cikal bakal terjadinya sebuah pembicaraan atau tulisan. Topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga mampu menimbulkan rasa keingintahuan si pembaca. Nah, oleh karena itu, pilihlah topik yang sedang hangat namun memiliki kekhasan tersendiri. Penentuan topik tidak terlalu penting karena semakin luas bahan pembicaraan, semakin tidak mendalam apa yang dibicarakan tersebut. Dengan begitu, topik juga perlu dibatasi. Beberapa cara untuk membatasi topik Anda sebaiknya menggabungkan semua hal yang harus dibatasi. Yang pertama, membatasi tempat. Yang kedua, membatasi waktu. Dan yang ketiga, membatasi hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang keempat, membatasi bidang. Yang kelima, membatasi objek material dan objek formal. Nah, yang selanjutnya memahami cara menulis judul. Nah, cara menulis judul ada dua macam. Yang pertama, tulislah semua huruf menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tulislah setiap huruf pada awal
pada awal kata menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi dan preposisi. Nah, namun demikian, apabila konjungsi dan proposisi itu ada di awal judul, Anda harus tetap menulisnya dengan kapital. Nah, judul tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun karena judul bukan kalimat. Nah, tetapi tanda baca masih boleh digunakan di tengah judul. Hal itu tidak berlaku untuk tulisan non-formal yang masih memperbolehkan adanya tanda baca di akhir judul, seperti tanda seru, tanda titik, dan tanda tanya. Yang selanjutnya adalah memahami cara memadukan kalimat kutipan. Saat Anda mengutip beberapa pendapat ahli, nah Anda wajib berhati-hati saat menggabungkan kalimat kutipan satu dengan kalimat kutipan lainnya. Nah, tulisan Anda akan sangat jelek apabila Anda tidak menambahkan konjungsi antar kalimat. Dengan kata lain, tulisan Anda akan terasa kurang atau melompat dan tidak kohesif. Nah, sebelum memadukan dua kalimat kutipan, Anda sebaiknya memahami isi yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Apakah pendapat yang tertuang dalam kutipan Anda itu saling bertentangan atau justru saling mendukung? Jika tulisan kedua itu saling mendukung, Anda bisa menggunakan konjungsi seperti senada dengan pendapat fulan, begitu. Hal yang sama juga dikemukakan atau dengan variasi lain yang sifatnya saling menguatkan. Nah, yang selanjutnya memahami penggunaan referensi. Nah, referensi di sini berfungsi memperkuat pendapat Anda saat menulis. Nah, Anda sebaiknya jeli atau teliti saat memilih referensi sebagai sumber acuan. Nah, ada beberapa langkah untuk memilih sumber referensi. Yang pertama, keupdatean. Yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, sumber referensi. Selanjutnya, memahami teknik membuat paragraf. Nah, paragraf merupakan bagian dari wacana yang ditandai dengan jorokan pada kalimat pertama. Nah, jorokan tersebut umumnya 5-7 digit. Tidak ada aturan khusus yang menganjurkan seberapa jauh menjoroknya. Nah, namun dari kelaziman yang biasa ditemui adalah 5-7 digit. Dengan kata lain, ini hanyalah seni semata. Nah, kalimat pertama dijorokkan untuk menandai bahwa akan ada perubahan ide pokok dari pembicaraan sebelumnya. Nah, ide pokok merupakan gagasan atau ide yang dibicarakan. Ide pokok tersebut akan termuat dalam kalimat utama. Jadi, dalam setiap paragraf hanya akan ditemui satu ide pokok. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai ide pokok, jadi dalam setiap paragraf hanya akan ditemui dalam satu ide pokok. Selanjutnya, memahami jenis-jenis paragraf. Nah, jika dilihat dari teknik meletakkan kalimat utama dalam paragraf, ada beberapa model yang dikenal, yaitu deduktif, ineratif, induktif, deduktif, induktif, dan campuran. Yang pertama, paragraf deduktif. Nah, deduktif ini merupakan jenis paragraf yang letak kalimatnya berada di utama atau di awal. Nah, kata awal jangan dipahami sebagai yang paling pertama atau paling utama. Nah, pertama merupakan awal, namun belum tentu yang awal itu pasti pertama. Hal itu akan dipermudah dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, dalam sebuah paragraf, misal Anda membuatnya dalam 6 kalimat. Nah, kalimat 1 dan 2 itu adalah kalimat awal, dan kalimat 3 dan 4 itu kalimat tengah. Kalimat 5 dan 6 itu adalah kalimat akhir. Nah, yang selanjutnya paragraf induktif. Nah, paragraf induktif letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Nah, model ini sering juga dipakai dalam karangan ilmiah. Nah, namun tidak sepopuler model deduktif. Nah, model ini lebih bersifat hati-hati dibanding model deduktif. Nah,
Model induktif berusaha meyakinkan pembaca dengan data terdahulu, baru kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Nah, paragraf model deduktif induktif berbeda dengan paragraf campuran. Nah, pada paragraf deduktif induktif, kalimat utamanya tidaklah menyebar seperti paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif induktif letak kalimat utamanya di awal dan di akhir. Kalimat utama yang terletak di akhir sifatnya hanya mengulang kalimat utama yang terletak di awal dengan tujuan mempertegas semata. Selanjutnya adalah paragraf ineratif. Nah, paragraf ineratif ini menempatkan kalimat utamanya di posisi tengah. Nah, model ini secara teoritis memang dimunculkan, namun jarang ditemui. Nah, namun demikian bukan berarti kalian tidak boleh menggunakan penulisan model ini. Nah, yang selanjutnya paragraf campuran. Nah, paragraf campuran merupakan paragraf yang setiap kalimatnya memiliki tingkat keumuman yang sama. Nah, dengan kata lain, kita sulit mencari mana kalimat yang lebih penting karena setiap kalimat sama kedudukannya. Nah, kalimat-kalimat tersebut semua menjelaskan atau justru dijelaskan. Beberapa pakar mengatakan jenis paragraf ini kalimat utamanya menyebar. Jadi semua berposisi sebagai kalimat utama atau justru semua berposisi sebagai kalimat penjelas. Nah, paragraf ini umumnya akan sangat mudah ditemui dalam paragraf deskripsi. Nah, makalah yang diseminarkan memiliki sifat ilmiah, entah itu seminar kecil, entah itu seminar besar. Nah, keduanya wajib menggunakan ragam formal. Nah, sementara itu, bahan atau data yang digunakan tidak harus berdasar riset lapangan. Bagi para mahasiswa, bahan yang ditulis justru biasanya hanya berasal dari buku-buku yang sudah ditentukan oleh dosen. Nah, beberapa makalah justru malah hanya bersifat meringkas dari buku. Nah, biasanya kalian diminta menyajikan makalah dari ringkasan dari subbab. Saat Anda membuat makalah yang bukan hasil riset lapangan dan hanya akan dipresentasikan antar teman, Anda justru perlu menggunakan abstrak. Nah, yang selanjutnya format makalah sederhana. Makalah sederhana biasanya hanya bersumber dari data sekunder atau bahan bacaan. Nah, makalah ini biasanya digunakan tugas oleh para dosen agar dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas kelompok. Nah, makalah yang biasanya digunakan yang ditugaskan oleh dosen ini biasanya berkaitan dengan materi tertentu. Materi yang dimaksud biasanya dengan mudah dapat diperoleh dari buku-buku yang sudah ditentukan oleh dosen. Ketika kalian diminta membuat makalah sederhana tersebut, makalah untuk keperluan presentasi kelak sifatnya resmi, namun jangan terlalu formal atau kaku. Pada makalah ini terdapat 3 bab, yaitu pengantar atau pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.